ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan doa-doa kami sampai sekarang belum dijawab sama Allah? Padahal kalau sholat kami usahakan walaupun di akhir waktu untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 kami titipkan di majlis. Sama yatim walaupun cuma di bulan Muharram kami ikut santunan yatim. Sama Quran walaupun cuma surah Yasin kami baca malam Jumat itu Al-Quran. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi kenapa kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab sama Allah? Bukankah Allah sudah berjanji dan Allah Maha menepati janji. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonanmu. Tapi kok sampai sekarang ini saya belum merasa doa saya dijawab sama Allah ini, Imam. Apakah mungkin ayat Qur'annya yang salah, Imam? Kan Allah Maha penepat janji. Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kami ini masuk waiting list, macam daftar haji. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, "Para jamaah majelis sekalian, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita santuni yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua. Muda udah banyak, dewan penyantunnya udah aman. Iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah?" Ya enggak tahu Imam, makanya saya tanya. Kalau saya tahu saya enggak nanya Imam. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di majelis itu sudah mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh saja contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Ada enggak? Guru, memang sini kalau pengajian lemes begini. Kagum. Ada strumnya enggak nih? Kelihatan? Nah, kok bisa tahu Pak? Ada bunyi. Strum enggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Kipas di atas ada strumnya tuh, muter. Lampu ada strumnya, nyala. Ya kalau begitu nggak usah profesor turun tangan, anak-anak kita pun paham Pak. Di mana-mana kalau ada strum mic pasti bunyi, betul. Kalau ada strum kipas angin muter. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman kita di majelis, sujudnya yang benar, jangan nunggu akhir waktu sholat. Kalau kita punya iman, sedekah yang berani, jangan di majelis 5.000. Sedekah 5.000 doanya mau masuk surga. Surga mana 5.000 Pak? Ini pelecehan nama surga nih. Surga 5.000 nggak bisa, surga udah naik sekarang. Baik, tapi maaf, itu kalau jalurnya benar, ya. Strum ada, mic bunyi, itu jalur benar. Iman kenceng, sholatnya tepat waktu. Iman kenceng, khatamin paling tidak sebulan satu kali khatam. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di samping, "Oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya." Betul? Apa namanya? Ya lemes lagi. Ini kita di majelis ilmu aja pada lemes begini. Udah di taman sorga, kita duduk di taman sorga, tempat diangkatnya doa, ternyata anak-anak majelis pada lemes.
Bagaimana malaikat mau ngangkat tuh, pangkatannya berat kalau lemes begini. Ayo, mencari ilmu itu harus penuh dengan ghirah. Bahkan sebuah makalah dalam Ta'limul Muta'alib mengajarkan wafatnya kita saat mencari ilmu sudah jihad di depan mata. Sudah pahala syahid sudah di depan mata. Nah, ayo, makanya ayo, ini kita semangat. Mau semangat? Mau semangat? Ayo saya ajak. Strum ada tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya kan enak. Bukan saya doang yang teriak. Strum ada, kipas angin nggak mau muter, kipasnya Strum ada, lampu nggak nyala, lampunya Ngaku beriman tapi nggak mau sujud, itu namanya Ngaku beriman, motor punya, mobil ada, rumah tingkat, sedekah 5.000, itu namanya Ngaku imannya besar, rumah dekat majelis ilmu, nggak mau menghadiri ke majelis ilmu, itu namanya Nah, udah jelas nih. Ya di tempat kita yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa imam yang menyebabkan hati kita mati? Mengambil keberkahan dari majelis ilmu. Yang menyebabkan hati kita mati, kata Imam Hasan Al-Basri apa? Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal, Pak, di Samarinda ini sama Allah. Terlalu kenal kita. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ayo. Kalau kita mau jujur, apalagi sebagai orang tua, saya yakin jamaah majelis tercinta ini bukan cuma kenal sama Allah. Kita ajarin sifat Allah kepada anak-anak kita. Betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Nah, Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah, Pak. Sholat apa enggak? Dia sudah masing-masing aja jawabnya. Kita terlalu kenal sama Allah. Benar tadi beliau berkata, ayo di majelis ilmu kita hidupkan lagi hati kita. Kenapa? Karena memang hati kita, bahkan sebuah makalah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pencipta hati, tetapkan hati kita ini atas agama kita sendiri. Yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini untuk agama. Ini loh kita. Makanya mohon maaf guru, ketika dulu masih jadi santri sama guru kami Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK pernah diajarkan bahwa kata beliau saat itu, iman itu bukan cuma satu jenis saja. Iman itu ada 4 tingkatan keimanan. Pertama, tingkatan keimanan itu ada yazidu wa la yanqusu. Iman yang selalu naik, gak pernah turun. Ini iman siapa nih? Ini iman anbiya, para nabi. Jadi para nabi semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya Soki iman nabi bagus? Belum ada sejarahnya nabi mengundurkan diri, Pak. Benar-benar ini. Kalau RT banyak. Ayo buka sejarah. Ada nabi yang sampai dikejar sama umatnya sendiri, macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang khatamul anbiya. Beliau seorang kekasih Allah, tapi enggak dijadikan anak emas oleh Allah. Tetap diuji dan digembleng sedemikian rupa. Apa buktinya? Awal perjuangan baginda Rasul, ketika berdakwah, yang menahan untuk beliau berhenti berdakwah datang dari paman tercinta sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung. Tawaran yang diajukan paman Nabi supaya Nabi stop dakwah, stop mengajar, stop pengajian. Tawaran yang kita orang Samarinda umumnya gak bakal bisa lewatin. Apa? 3 tak. Harta, tahta, wanita. Karena waktu itu belum ada kuota. Yang banyak onta.
Buat mabar. Tahu juga guru. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi? Dalam hadis dengan tegas beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya memang imannya Nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada tingkatan imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil. Keren nih imannya nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya malakut. Jadi abang-abangku, bapak ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Kenapa? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul betul. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir. Zikir saja nggak berhenti-berhenti. Malakatul arsh, pemikul arsh, itu dari diciptakan sampai sekarang ya sudah mikul arsh saja. Nggak pernah dalam sejarah bercerita atau guru-guru mengajarkan bahwa malakatul arsh minta gantiin dulu sama malaikat Jibril karena mau kamar mandi. Nggak ada, tetap aja dipikul. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel? Cabut nyawa. Ya udah dicabutin aja itu nyawa. Betul. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan. Iya. Dicabutin aja nyawa tuh. Enggak ada malaikat Israel bosan nyabutin nyawa, terus diajak bercanda nyawa orang. Cabut, taruh lagi, cabut lagi, taruh. Enggak ada. Cabut aja udah selesai urusan. Stabil imannya. Bahkan ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang belum pernah bertugas, tapi nggak pernah protes nih malaikat. Padahal nih malaikat makan gaji buta. Dari pertama diciptakan malaikat Israfil, belum bekerja tuh, belum ada petugas ya. Makanya jangan berharap malaikat Israfil Jackson. Selesai di Samarinda kita. Kok bisa imannya malaikat stabil? Malaikat cuma diberikan akal, tidak dikasih nafsu. Nah, malaikat berbuat baik gak dapat pahala. Malaikat gak pernah salah, gak perlu heran. Yang kedua. Yang ketiga ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini imannya siapa nih? Ini imannya para hewan. Ayo kita lihat. Hewan kalau selalu berbuat salah, Pak, nggak usah dimarah-marahin. Benar-benar ini mubazir. Buang-buang energi. Lagi makan enak-enak ikan digondol sama kucing. Jangan dimaki-maki kucing. Kenapa? Kucing. Ayo, nih. Tahu ayam? Coba lihat ayam, Pak. Nih maaf sekali. Ayam kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa enggak ya? Naik aja dia mah. Dan nggak perlu open BO. Nggak perlu. Ini yang ketawa paling kenceng langganan nih, saya yakin. Kenapa? Ya hewan, cukup maklumkan saja. Kok bisa, Soki? Hewan tuh cenderung berbuat salah, nggak pernah baik. Nah, berbanding sifat dengan malaikat, Pak. Hewan tuh cuma diberikan nafsu, tidak dikasih akal. Otak, hewan dikasih akal.